Sebagai RW juga sebagai pengurus. Memang mulai tahun 80 berapa itu saya dipercaya oleh masyarakat mengumpulkan masyarakat. Nah ini karena budayanya. Tempoh hari saya itu memang ikut majelis taklim dari ingin yang dibikin oleh Adi Baritnya. Nah, itu saya juga sebagai sekretaris dua pengumpul di majelis taklim. Waktu itu dijelaskan melalui surat yang wajib mengeluarkan zakat itu diutamakan nanti waktunya mulai jam 4 H-3 karena sudah ditentukan begitu H-3 mulai sudah asar. Ukuran waktu itu satu fitrah itu 2,75. Pada akhir-akhir ini saya memang sudah diberi masukan oleh Ustadz Mahfud itu, jangan Yusma, kita tetap 3 kilo. Saya lupa pengumumannya, sebenarnya juga melalui tahun ini. Tapi ternyata yang setor pada saya itu yang banyak saya tanyakan, karena saya juga berberas saya kan di sini. Kalau beras satu kilo berapa? Enggak, saya beli 2,5 kilo. Ini yang saya karena saya dipercaya. Kalau motor khawatir ngambul. Ya kita itu diterima Allah bagaimana. Kalau kita tidak diterima, kalau kurang kita keras. Karena waktu itu dinyatakan oleh tidak ada habisnya waktu itu. 5 juta, anggotanya memang lebih 100. Saya sekitar. Saya juga pengumpul di sana. Tulisan itu 2,75 ya. Nah, akhir-akhir ini setelah saya di sini, nanti taklim itu ya bukan karena kerjanya almarhum Al-Bukhari. Terpaksa saya dituliskan melalui surat undangan yang biasanya orang yang memang memasukkan kepada saya. Saya tulis bukan tolong ya, langsung 3 kilogram. Terus kalau mengganti dengan uang bagaimana Pak RW? Saya sampaikan gimana sehari-hari berasnya apa? Tidak, berasnya yang saya makan elek, bukan elek kan? Tapi saya mau beli yang bagus. Boleh apa tanda gitu? Yang dimakan Pak Bele, yang bagus itu memang cap lokal itu ya. Harganya memang beda 100 sama sehari-hari yang dimakan itu yang sehari-hari kalau beras apa? Beras lele atau keong itu hanya 11.000. Tapi saya mau beli yang lokal yang gambar sama ya terserah, enaknya lah. Itu boleh apa enggak? Secara fikih boleh. Karena tidak sebutkan merek, pokoknya penting kilonya itu. Nah, memang ini kebetulan karena saya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Mulai tahun 85 itu saya di sini kampung juga di majelis. Di majelis sudah saya membuatkan jam berapa pulang di sekolah. Nah itu setelah saya kumpul, ya keluarganya di sini hanya tidak banyak, saya kumpul paling banyak 35 sampai 40 juga. Padahal harganya itu yang wajib menerima saya ini ya orang yang tidak mampu. Yang kedua memang janda. Nah sekarang saya tadi itu masih kurang lebih 13 kilo setiap tahun. Saya pikir karena istri saya bilang ya itu memang istri saya karena memang dulu saya Mas sampai 100 ribu. Nah, itu berusaha saya dengan ini Pak Panitanya hanya 2 orang ini saya. Ini ada orang yang ngangkut ada. Ya mudah-mudahan nih kok sama-sama. Amin. Ya. Karena apa
saya itu kan diangkut. Nah, setelah saya hitung dari saya menerima kurang lebih 40-35, saya salurkan sudah tidak bisa ditambah lagi. Bisa saya tambah, tapi saya mau bicara dengan siapa? Nah, dengan istri, oke, saya nggak semuanya. Kemudian mana? Akhirnya, ya kebetulan ini punya saudara di mana? Di Joso. Apa ada yang ada? Berapa orang? Nah, saya sudah 13 kata-kata, saya belum tahu bisa sampai 15, 16, 13 ya. Iya. Akhirnya masih sisa 10. Sampai pada saya tanyakan lagi pada Imam Tarawih, saya juga Imam Tarawih ada. Saya tanyakan, sampai di rumah ada, ini Pak, berapa orang? 3 orang. Nah ini saya tahan sampai terakhir itu sampai kita 7 sampai terakhir. Itu sudah saya jam 1. Terus ya apa ini? Cari orang sudah, cari ini sudah selesai. Dan katanya istri saya, nek sampai menurut itu mas, ya sampai berikan hak, ya seperti sedekah, tambahkan kepada orang yang memang kurang. Di sini kan seperti itu ya, sama itu ya saya dibayar. Nah, yang enggak ada ayam ya, ayam ya, ayam, dan wasina. Tapi kan tambahan, kan tidak dapat. Karena istri saya sodako. Ya Allah, benar. Ini ada itu. Ya, saya di hati saya tidak bicara apa-apa, kirim no. Terus aku kirim no, sama sini. Kirim lagi yang kirim. Padahal orang itu sudah dapat. Lalu, terus begini saya berpikir. Saya di sini itu kalau sudah malam hari raya itu ada tenaga 4 orang. Tenaga. Ya. Seperti di majelis taklim di sana itu tenaganya sampai 20 orang. Pengajian ini menunggu. Bukan cerita ini. Ini ya, setelah saya berikan kepada orang itu saya, dia di saya. Karena itu saya bilang, waktu sama sana itu juga minta lagi. Ya, makanya itu emang di orang waktunya. Jadi begini. Jadi orang yang ditunjuk dipercaya untuk mengumpulkan zakat fitrah, bukan hanya fitrah, infak, sedekah, itu di zaman Nabi itu belum ada satu lembaga. Nabi dulu itu nunjuk satu orang. Yang satu orang namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ditunjuk oleh Nabi selaku orang yang menyalurkan zakat. Nah, kenapa perkembangan zaman di era zaman ini yang zaman modern, kalau mengikuti zamannya Nabi susah, karena begitu banyak provinsi apalagi Indonesia, ada 27 provinsi, ada berapa ribu kota, berapa desa, maka lembaga resmi dibuat di Indonesia ini seperti lembaga Lazis, lembaga zakat infak dan sedekah, kemudian Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kemudian Lasnas. Ini semua adalah lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah atau dulu khalifah. Namanya khalifah, sekarang namanya pemerintah. Pemerintah sekarang ya presiden itu ditunjuk resmi sebagai amil. Amil ini termasuk 8 kelompok yang mendapatkan hak mustahik, mendapatkan hak untuk menerima zakat fitrah, zakat mal, zakat fitrah dan sebagainya. Jadi ada pun orang-orang di kampung-kampung itu mereka bukan amil, mereka hanya perantara saja dan tidak mempunyai kedudukan hukum ya, ataupun hukum pemerintah atau hukum fikih. Dia hanya membantu saja. Dan dia bukan amil, bukan termasuk orang. Nanti takutnya apa? Aku di bagian amil, bukan amil. Amil itu resmi dari pemerintah. Yang tadi dibahas nasi. Jadi hanya orang yang membantu saja sebetulnya. Membantu lah. Kalau membantu,
ya tinggal ya keikhlasan saja sudah, tidak ada bayaran sama sekali. Nah, Basnas itu juga di samping dapat upah dari pemerintah. Kalau dia miskin, ya, atau termasuk 8 orang, dia mendapatkan juga zakat fitrah dan zakat mal. Nah, adapun Bapak Soleh ini hanya membantu saja untuk menyalurkan. Maka apa yang disalurkan itu harus mereka tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Bapak Soleh. Mereka harus mempunyai ilmu. Kalau mereka misalnya pakai di bawah 2,5 kilo, kemudian tahu Pak Soleh itu 2,5 kilo, tidak wajib bagi Pak Soleh menanggung dosa. Mereka, Pak Soleh hanya menyalurkan saja. Ya, adapun 2,5, 2,75 berarti mereka sudah pakai mazhabnya Kemenang, gitu. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ulama-ulama itu beristihad. Ya, tapi menurut para salafus soleh dan ulama empat mazhab ini, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan ya bahwa zakat fitrah itu satu sok, seperti apa yang dikatakan Nabi, satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 0,75. Jadi minimal ada 3 kilo. Ya, minimal 3 kilo. Jadi kalau mereka tetangga-tetangga ini memberikan mau mengamalkan kepada Pak Soleh di bawah 3 kilo, maka urusan mereka sudah. Dosa-dosa ditanggung dewe, keliru-keliru gini, gitu. Tapi jangan kita terus tak iso, gak terima, butuh kilo, tak bisa begitu. Nggak boleh malah itu, ya, nggak boleh. Nah, ada pun kelebihan-kelebihan itu sudah dibayar, ternyata lebih, ya tetap disalurkan. Nah, harus satu orang itu harus 3 kilo, enggak. Misalnya kelebihannya itu 20 kilo, kasihkan satu orang itu juga tidak ada masalah. Tapi yang lebih afdal itu dibagi rata. Pembagian itu harus di tempat sekitar ini. Kalau ada lebih boleh disalurkan di tempat lain atau daerah lain. Jadi misalnya tidak boleh diniatkan sedekah. Ya, tetap itu hitungannya zakat. Gitu. Kalau ketidaktahuan itu yang tadi Pak Soleh bilang, bujuk jadi bujuk itu sedekah ini ya, begitu. Ya tetap itu zakat fitrah. Itu zakat fitrah, karena orang yang memberikan itu diniatkan untuk zakat fitrah. Nah, yang paling penting orang yang diamanati ini harus tahu. Salah satunya adalah bahwa saya hanya menyalur saja. Masalah niat, masalah 2,75, 2,5 itu tanggungannya orang yang menyerahkan, bukan tanggungan Pak Soleh. Kecuali kalau amil. Nah, amil ini mereka ada syaratnya. Kamu ini tanya ini zakat siapa? Zakat saya sendiri. Sudah kamu niati? Belum. Oh, berarti dicatat nanti sama amilnya ini. Si fulan. Ini zakatnya siapa? Ini zakatnya saya, ini zakatnya istri saya, ini zakatnya anak saya, pembantu saya, ibu saya, dan orang-orang yang saya tanggung. Catat, sudah kamu niati? Sudah. Oh ya sudah, amil dan meniatkan. Jadi amilnya tugasnya berat juga. Tapi kalau si orang yang memberikan zakat ini tidak niat, maka wajib mencatat ini si amil ini. Ini beras zakat fitrah itu siapa saja? Si fulan, suami, berdua istri, anak sebut anwalat, fulan namanya siapa, anwalat, fulan namanya siapa, disebut, dari disebut, dicatat. Nanti yang meniatkan ini adalah si amil tadi itu. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Kalau nama anaknya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi fulan bin fulan. Jadi harus diniatkan. Adapun memegang beras itu tidak wajib, karena niat itu bukan dipegang beras tapi di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Jadi megang beras ini adalah tradisi supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam usahakan itu beras itu ada yang beda. Itu kebutuhannya keberkahan. Ya, cara para terdahulu para salaf itu karena di dalam satu kebaikan itu ada keberkahan. Ya, keberkahan maka dianjurkan untuk memegang berasnya sambil niat. Tapi niat itu bukan ada di berasnya, bukan pada gerakan tangan, tapi niat itu ada di dalam hati. Ya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang ditanggung untuk melakukan zakat fitrah, yang disebutkan tanggungan-tanggungan itu adalah pada suami. Siapa saja yang menjadi tanggungan? Yang pertama itu adalah anak yang belum balik. Dan anak yang belum balik ini tidak mempunyai harta.
tuanya. Dua anak yang sudah balik, tapi tidak memiliki harta yang cukup. Ketiga orang tua, kakek, nenek, seterusnya. Kalau ada di rumah kita itu menjadi tanggung kita. Kalau dia ada tidak di rumah kita, maka sebagai anaknya yang mampu wajib menanggung. Kecuali kalau kakek nenek itu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya sendiri. Adapun anak yang sudah mampu, sekalipun anak kandung sendiri, tapi anak mempunyai harta, maka ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, wajib orang tua untuk minta izin. Nah, kok tak zakatnya bapak ya? Itu wajib. Kalau tidak izin, tidak sah zakat fitrah. Karena anak sudah mempunyai kemampuan, mempunyai harta yang cukup. Sekalipun itu anak kita sendiri. Ya. Yang keempat, istri yang sah. Berarti orang istri gak sah ini. Kalau istri gak sah itu seperti apa ini? Ya, istri yang sah itu bukan hanya secara hukum. Ya. Pokoknya istri kita yang kita kawin bukan istri mut'ah. Kalau yang kiri itu Apa? siapa nasinya kiri? Jadi begini, pernikahan itu tidak ada namanya nikah ya nikah. Tidak ada nikah siri. Nikah siri itu hanya sebutan orang Indonesia saja. Cuma di zaman sekarang itu ada yang sudah dibuatkan surat, ada yang tidak pakai surat. Cuma sama-sama nikah. Nikah siri itu kan ada dua. Ada siri pakai tanwin, ada siri. Nah, siri itu bahasa Arab singitan, kawin singitan. Kan tidak mungkin kan kawin singitan. Nah, yang betul itu orang Indonesia bilangnya kawin siri. S-I-R-I, R-nya satu. Itu artinya kawin adat. Padahal nggak ada di dalam fikih itu kawin adat. Ya kawin, nikah ya kawin. Cuma karena di era zaman modern ini ditambahin pakai surat supaya hukumnya jelas. Kemudian yang terakhir, istri yang sudah ditalak roj'i. Jadi belum ditalak 3, masa ditalak 2 kali itu masih wajib seorang suami untuk menolak zakatnya si istri tadi. Tertalak 1 atau 2 yang masih dalam masa iddah. Jadi kalau sudah talak 2, tidak segera dirujuk sampai masa iddahnya 3 bulan ini habis. Walaupun nak mau talak langsung jadi talak 3. Jadi masa iddah itu adalah masa untuk mikir-mikir. Dikasih kesempatan, biar istilah rujuk mana. Itu maksud salah satu guru. Itu 3 bulan atau 4 bulan? 3 kali suci. Ya, 3 kali suci dari haid. Jadi tergantung. Kalau nalaknya pada waktu istri itu dalam keadaan haid, maka lebih panjang dari 3 bulan. Tapi kalau sebelum haid ditalak, maka hitungannya bisa sampai 3 bulan. Makanya itu makruh, kadang haram mentalak istri dalam posisi hamil dan dalam keadaan haid. Karena bisa iddahnya lebih panjang. Salah satu guru 3 kali suci. Nah, cepat-cepat dirujuk. Kalau tidak dirujuk, sekalipun tidak mau talak, langsung otomatis talak 3. Kalau masa iddahnya selesai. Kalau sudah talak 3, nggak bisa kawin lagi kecuali dikawin orang sampai didubur, baru cerai, iddah lagi dikawin. Nah, saya ini ya apa rasanya? Terus campurin. Iya. Nah itu makanya harus hati-hati. Lebih baik kita bertekar apa saja kata-kata yang jelek sekali pun juga tidak ada masalah. Yang hindari ini satu, jangan ngomong ke cerai. Jadi cerai sekalipun guyon tetap jatuh lama. Jadi kalau yang guyon, terserah wes pulangkan aku sama istriku. Nah, terserah, pokoknya jangan ngomong cerai. Ditahan gitu kalau ada cerai. Makanya orang saya ini kan gampang itu cerai. Tapi itu kalau obat, kalau dino sing lari cerai. Ini cerai. Nah itu bahaya itu nggak boleh. Ya. Emosi oleh cuma cukup budget. Istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil mengandung dan anak suami itu termasuk orang-orang yang harus ditanggung zakat fitrahnya. Apabila memang satu orang yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan, maka harus izin. Misalnya, saya ada tetangga, sama tetangga dia itu suki, kalau bilang tadi kemarin dia disita sama bank jatuh bangkrut dia, sama tak zakat dia, tapi tidak izin tak sah. Jadi harus izin dulu karena tetangga ini bukan tanggungan kita. Kecuali kalau tetangganya ini karena kita kasih harus pentinggalan nama makhluk semangat di rumah. Baru menjadi tanggungan. Ya.
sadaqat lil fuqara wal masakin wal amil wal mu'allaf qulubuhum wal qarib wal gharibin wa fi sabilillah wa fi sabil. Ada 8. Satu, orang fakir. Fakir itu ada perempuan yang sudah tua, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya penghasilan sama sekali. Nul. Ini fakir. Betul-betul fakir sudah di atasnya miskin ini. Iya. Kecuali kalau masih muda, seorang istri yang ditinggal mati suaminya dan dia masih muda, dia mempunyai pekerjaan dan cuci-cuci, tak punya anak, tak punya harta, orang fakir masih ada. Atau tidak punya penghasilan sama sekali, fakir. Kalau ada seorang perempuan yang ditinggal suaminya, ditinggal anaknya nggak ada yang punya, nggak punya keluarganya yang kaya, hidup sendiri, dan dia mempunyai pekerjaan, tetapi pendapatannya itu kurang dari kebutuhan, ini miskin. Jadi punya pendapatan tapi kurang dari kebutuhan, ini tergolong miskin. Ya. Kemudian yang kedua, amil yang tadi itu badan-badan yang dituju oleh negara untuk mengurusi zakat, infak dan sedekah. Terus ada lagi mu'allaf qulubuhum, orang yang mu'allaf yang hatinya dilunakkan oleh Allah. Karena yang dikatakan mu'allaf itu karena hatinya lunak, keluar dari agamanya, dilunakkan hatinya sampai dia mendapatkan hidayah. Cuma kalau mu'allaf qulubuhum ini diterapkan di zaman sekarang, ini makin banyak orang berkata mu'allaf. Jadi tidak dipakai ini mu'allaf ini. Yang dipakai menjadi dasar itu bukan mu'allafnya, dia itu tergolong miskin apa fakir. Jadi kalau ada orang ngaku, saya mu'allaf sudah berapa lama? 30 tahun. Dia lihat dulu, walaupun mu'allaf itu tergolong salah satu tergolong orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, tapi harus dilihat dulu. Ini saya suratnya ada. Sekarang kan banyak surat dicetak-cetak itu, surat mu'allaf itu. Begitu mendekati Ramadan, mereka sudah buat cetakan surat-surat mu'allaf. Nah, itu bahaya. Maka yang menjadi dasar kalau kita dijadikan masyarakat untuk membantu menyalurkan zakat, jangan dilihat mu'allafnya, tapi kembalikan lagi orang ini tergolong fakir atau miskin. Kalau tergolong fakir atau miskin, terima dikatakan mu'allafnya. Ya. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Cuma orang-orang yang berhutang ini tidak bisa dijadikan kalau di zaman sekarang orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Orang kaya pun semuanya bisa hutang, mobil hutang, akhirnya jalur zakat fitrah ya. Saya hutang mobil, rumah hutang, ini hutang, dan gitu. Jadi orang yang hutang kita coret. Jangan dijadikan salah satu orang yang berhak menerima zakat. Dilihat dulu. Orang yang berhutang ini pemelihara atau pensogi gitu. Karena orang kaya juga ya sugi orang, sugi hutangi. Ya. Jadi harus hati-hati. Sekalipun 8 ini disebut dalam Al-Quran, tapi wal gharimin ini dicoret kalau di zaman sekarang. Karena ternyata kekayaan itu hasil hutang, dan ini banyak. Sugi tas 100 juta, 200 juta, kalau ini duit haji, one plus itu. Dompet itu ratusan juta. Artinya berapa ribu orang itu yang haji itu semua. Tanpa dan sebagainya. Kemudian wa fi sabilillah itu menurut 4 mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu khusus digunakan untuk peperangan. Jadi misalnya perang dengan Israel, maka zakat fitrah ini boleh diberikan kepada orang yang berperang tadi. Dilupakan duit, diberikan pedang, dilupakan duit, diberikan tank misalnya untuk perang. Menurut para mazhab. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan hanya untuk perang, pokoknya digunakan untuk jalan-jalan menegakkan agama Allah. Betul. Ada mahasiswa Indonesia yang disekolahkan di Mesir, beasiswa pinter. Ini boleh diambilkan dari zakat ini. Itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi menurut Pak Mazhab tidak. Pak Mazhab dasar khusus untuk perang. Atau misalnya untuk masjid-masjid, ono masjid itu bangkrut, banyak itu di daerah mana itu, Sukorejo, dijual masjidnya. Tanpa adalah di Kasongopeni, nah itu bisa. Lalu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi diambilkan dari zakat tadi, zakat fitrah. Nah sekarang boleh enggak zakat itu selain beras, misalnya uang,
Kalau menurut 4 mazhab, ya, 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal harus dengan makanan pokok. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh dengan uang. Hanya satu mazhab saja. Jadi kalau di Mesir itu dia pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi untuk Indonesia 3 mazhab ini menolak, harus dengan makanan pokok. Ya. Jadi ada pun dengan uang itu nanti dia karena tidak sempat beli beras, dia titip duit, tapi tetap harus dibeli beras. Nggak boleh dengan uang. Jadi makanya ada istilahnya pengumuman dari Pak RT, ya silakan kami siap untuk menyalurkan zakat, membantu warga masyarakat. Kalau beras 3 kilo, kalau duit sekian. Nanti tetap duitnya harus dibeli beras, nggak boleh disalurkan pakai duit. Paham ya? Jadi itu zakat bukan yang harus kita perhatikan. Kemudian jangan sampai kurangnya. Kemudian diperhatikan masalah kilonya tadi itu ya. 3 kilo kalau bisa cara gimana. Dan ini majelis ini dalam kesempatan ini kita tunggu sementara untuk kita lanjutkan insya Allah setelah bulan Ramadan kita ketemu dengan bulan Syawal ya, dalam keadaan sehat walafiat 2021 dengan Qur'ani dan dilakukan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Ini saya Ya, silakan. Ini di majelis taklim ya. Di majelis taklim saya itu baris itu pengurusnya itu waktu pengumpulan itu setiap RW itu kan RW-nya 12. Setiap RW diberi surat oleh pimpinan untuk siapa yang mau menyalurkan belum disalurkan kepada warganya yang mungkin bisa masuk ke majelis taklim. Nah itu di situ ada pelaksanaan 12 pengurus kalau sudah waktunya bisa. Nah terus ini nih sewaktu selesai semua kok oleh pimpinan itu 12 orang itu dianggap amin. Gimana itu? Nah terus begini. Tadi katanya Habib lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah ini maka yang mengurus pengajian itu saya sudah ada ulama-ulama yang ya mungkin saya sudah tahu. Nah itu bagaimana? Ya, baik. Karena 12 orang itu dianggap aneh, akhirnya dipilih termasuk saya. Saya terima, saya terima. Ya, ya Pak. Jadi cara pembagian zakat khususnya fitrah itu ada 2. Ada per asnaf itu golongan tadi itu. Jadi kan satu golongan fakir, miskin, kemudian amil sama fisabilillah. 4 asnaf karena yang 4 itu untuk zaman sekarang kita coret. Termasuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang bekal untuk perjalanannya habis. Misalnya orang dari Medan ke Palembang. Karena dimanfaatkan sama dia pergi ke Masjid Medan, minta dia, Pak, saya Ibnu Sabil, Pak. Saya mau ke Palembang nih, tapi sudah habis bekal saya. Begitu sampai Palembang, habis lagi dia. Dia bilang Ibnu Sabil. Dia bilang perbekalannya habis. Nah ini yang berbahaya. Maka yang 4 asnaf ini boleh dijadikan sebagai cara untuk menyalurkan zakat. 4 asnaf itu apa tadi? Fakir, miskin, amil, dan fisabilillah. Nah, diatur. Misalnya warga di sini, yang fakir berapa? 20. Yang miskin berapa? 11. Harus kita seperti ini. Terus yang ada fisabilillah enggak? Enggak ada. Kemudian yang amil nggak ada. Amil itu bukan amil tadi, hanya tokoh-tokoh yang membantu. Kalau amil itu ya memang ditunjuk oleh negara. Misalnya sampai punya kenalan rasis, sampai cari bantuan untuk menyalurkan zakat, mengatur zakat ada di sini. Nah, itu juga dapat itu. Memang resmi itu. Kita minta orangnya rasis atau basnas, mungkin saudara kita, kenalan kita mungkin kejadian itu kita libatkan. Nah, seharusnya itulah yang dinamakan amil. Ada pun tokoh-tokoh yang ada di majelis itu mereka tidak berhak untuk menerima zakat sama sekali, sekalipun mereka tergolong orang yang fakir. Fakirnya yang dia dapat bukan karena amilnya. Kalau amil dia mengatakan amil maka dia dapat 2 nanti sebagai fakir
atau sebagai miskin dan sebagai amil, tak boleh. Ya. Makanya itu kiai-kiai, habib-habib yang ditunjuk atau masjid-masjid atau majelis taklim yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengatur zakat, maka mereka itu hanya bertugas menyalurkan semua zakatnya masyarakat, tidak boleh. Ya, tidak boleh begitu. Nah, itu ada per asnaf, tadi itu disusun, fakir miskinnya 50, fakirnya 50, miskinnya 30. Total yang dikumpulkan berasnya 50 kilo. Berarti ini kan 50, ya. 50, ini 20, fakirnya ini 30. Berarti pas sudah 50. Kalau ada kelebihan lagi, turunkan ada di bisa bila. Kalau bisa bila tidak ada, berarti kelebihan ini bisa disalurkan di tempat yang lain. Itu cara pembagian per asnaf. Ada lagi cara pembagian yang lebih benar. Cara pembagian menurut per kepala. Nah, per kepala. Karena dalam satu keluarga itu banyak orang miskinnya kadang. Ya, di situ. Misalnya, mohon maaf, satu rumah ini hidup neneknya, kakeknya, anaknya, kemudian si janda ini. Ada lagi satu rumah hanya satu janda. Tidak boleh disamakan. Sama isinya itu cuma 10 kilo, ini isinya janda sijil 10 kilo. Jadi ini hitungan per kepala. Yang paling bagus kalau di masyarakat itu per kepala. Per kepala juga otak kira wis pakai itu. Nah orang begitu itu kan misalnya sama orang seket umum dengan satu rumah dan 50 orang itu kasih semua, jangan satu rumah. Ya kasihan. Ya berdiri murid sebatang kara ini, tahun 2 ini. Antus 10 kilo, harusnya 10 kilo disamaratakan, tidak boleh ini atau per kepala. Nah, biasanya lah di situ karena dia mengurusi negara, dia tidak per kepala, susah. Dia per asnaf. Per asnaf dia berdasarkan 4 golongan tadi. Karena nanti semua aja seperti disalurkan lagi ke wakil-wakilnya. Karena lah di sini orangnya tidak banyak, tapi dia punya perwakilan ada di daerah-daerah. Atau disalurkan lagi di daerah disalurkan ke mana, kemudian disalurkan ke Pak RT-nya tadi. Itu aziz karena seperti Pak Asnaf ya. Bertambah lagi. Ya. Sekarang mengenai doa. Setiap orang saya itu duduk menunggu. Ya. Mulai dari setelah maghrib jam 4 menunggu. Setiap menyalurkan titipan saya tanyakan disangkan dengan sampun jawab dalam kita cakap dengan barang kalau pada dengan sendiri pada terima kan ada letak settingan terus begini dereng-dereng di rumah itu boleh enggak? Itu siapa ini? Ini untuk Pak Joko dengan happy itu anaknya sampai ini kata Habib Husin itu anaknya sampai Doa apa tadi? doa fitrah. Doa fitrah. Iya. Yang saya tanya pada Ya. Pak saya anak ya. Yang belum yang istri saya. Sekarang di sini. Bisa macam bisa terus main motor tangguh ibunya sendiri. Oh, Nah, makanya yang nggak bisa yang lain orang boleh kalau saya tuntut melalui lembaran-lembaran itu. Nah, boleh. Jadi kalau misalnya itu dalam satu keluarga itu cukup satu yang menyaksikan itu yang menanggung. Misalnya seorang ayah itu niatkan sekaligus seluruh keluarga bisa. Maka itu anak zakat atau fitri anjami anti misalnya kayak kabel keluarga yang lebih bagus sendiri paling satu paling kabel. Jadi mungkin ada yang nggak bisa baca kayak anak kita kan yang tidak bisa kan itu siapa pak nggak bisa namanya kecil ya umur 2 bulan bila 2 tahun nggak bisa itu ya yang menyiapkan boleh ayahnya Jika itu beratnya juga kan. iya iya jadi begitu yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan ya. Nah itu syaratnya kalau bisa tingkat dulu ya tingkat dulu dan jangan sampai nunggu detik-detik terakhir mulai kita tanggal 1 sudah bisa dihimpun masyarakat ini mulai tanggal 1 sudah bisa ya, nanti disalurkan kalau bisa 2 hari atau 1 hari
Karena para sahabat di zaman Nabi itu, para sahabat itu mereka mengeluarkan zakat itu satu hari sebelum malam lebaran. Nah, sehingga berlaku nak mepet atau Tapi mepet. memang buat undang-undang yang data kesehatan pada maka Iya. tadi kan kami tiga Oh, iya. mulai jam 4 itu sudah Iya. saya Salat. baca mengenai jamaah yang sholat masih jam Masyarakat masyarakat pribadi, ya, sebelum Ramadan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah-salah kata atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi anta subhanaka wa bihamdika Allahumma inna a'udzu bika wa amalan yarfa'u wa annisna wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam